Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya tetap sehat, semangat ya melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang business communication skill, useful words, phrases, and grammar. Beberapa materi kita sudah mengenai tentang useful words atau expression dan juga phrases, yaitu beberapa rangkaian kata ataupun ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan dalam berkomunikasi, utamanya dalam urusan bisnis. Oke, jadi hari ini saya akan memfokuskan ke communication skill-nya yang part grammar. Pada dasarnya, materi grammar tidak bisa hanya sekilas dipelajari, tetapi untuk kepentingan praktik atau praktisnya, saya ringkas beberapa poin yang perlu digarisbawahi kaitannya dengan komunikasi kalian atau komunikasi yang bisa dipakai diterapkan dalam daily work atau daily activity on office. Nah, oke, jadi kita lanjut. Okay, before going to the next lesson, to the next material, I will say a saying that is, a person who never made a mistake never tried anything new. Itu ada sebuah proverb yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan berarti tidak pernah mencoba hal baru. Kaitannya dengan proverb ini bukan berarti ketika kita mempelajari atau setelah mempelajari hal baru, maka akan ketika mengaplikasikannya akan melakukan kesalahan. Tidak. Tetapi ketika seseorang cenderung melakukan suatu kesalahan, dia akan memperbaiki diri atau akan memperbaiki kesalahan itu dengan mempelajari letak kesalahannya di mana. Nah, dalam proses belajar itu maka dia mempelajari hal baru. Nah, seperti itu. Ini pengalaman saya sendiri bahwa ketika saya melakukan atau mengerjakan sesuatu, kemudian ada hal yang kurang pas di situ, saya akan mempelajarinya dan juga mencari sumbernya. Dan itu akan lebih melekat di ingatan ketika kita mempelajari hal baru dari suatu hal yang salah. Nah, saya ingat kemarin saya salah di bagian ini. Maka akan saya buka buku, apakah benar jawabannya seperti ini? Oh, ternyata seperti ini. Nah, itu akan lebih mudah melekat. Nah, jadi jangan ragu atau jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Seperti halnya materi. Ya, saya sampaikan sekilas dulu ya. Buku atau sumber itu selalu berkembang dan banyak buku baru, ilmu itu berkembang. Nah, ketika kita sekarang ya dimudahkan dengan materi online, kita buka atau download buku baru. Itu sebenarnya kalau mau dipelajari seperti seakan-akan waktu itu tidak cukup. Nah, karena banyak hal baru yang dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi semoga teman-teman tidak hanya membatasi hal untuk dipelajari hanya dari materi dalam kelas, utamanya untuk materi bahasa Inggris ya. Jadi silakan kalian browse atau kalian cari sumber lain, karena nampaknya 16 meeting yang dibataskan itu tidak cukup untuk mempelajari semua materi yang ingin saya sampaikan. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita lanjutkan dulu untuk materi hari ini. Kembali saya sampaikan bahwa I will focus on grammar. Nah, hopefully, this grammar can be applied on your writing, both your writing and your speaking. Nah, semoga nanti bisa diaplikasikan aturannya dalam penulisan maupun dalam percakapan. Okay. The first is about conditionals. Nah, ini adalah formula untuk conditional. Ketika kalian akan menggunakan pola conditional dalam percakapan atau penulisan, maka 2 poin penting yang perlu diperhatikan adalah first conditional and second conditional. Perlu diingat bahwa first conditional adalah condition yang mungkin terjadi, ada kemungkinan terjadi.
Sedangkan second conditional di sini kalimatnya adalah menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pengandaian tetapi tidak terjadi. Okay, let's see the examples. Untuk first conditional, if I see him, I will tell him. Nah, nanti kalau saya ketemu dia akan saya sampaikan. Nanti kalau saya ketemu dengan beliau akan saya sampaikan pesan Anda. Nah, seperti itu. Berarti first conditional ini mungkin ya, nanti kalau ketemu akan saya sampaikan, berarti masih ada kesempatan untuk bertemu. Let's see about second conditional. Kita lihat untuk contoh yang conditional kedua. If I had more time, I would take a course. Nah, jika aku punya waktu, aku pasti akan ngambil kursus itu atau pelatihan itu. Nah, tetapi itu sudah terlewat, jadi tidak mungkin. Atau biasanya kita, atau contohnya adalah if I were you. Nah, kalau aku adalah kamu, nah itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi diperhatikan untuk kedua pola ini. Next, relatives. Nah, relatives adalah ketika kalimat itu ada klausa yang masih mengacu pada kalimat pertama. Nah, ini gambaran singkatnya seperti ini. Suatu kalimat, satu kalimat. Itu terkadang tidak hanya terdiri dari satu susunan kalimat sederhana, satu klausa. Tetapi satu kalimat bisa terdiri dari lebih dari 2 atau 3 klausa. Nah, ketika ini contohnya kalau kalian mau mengatakan kalimat seperti ini. Aku tadi ketemu seseorang yang mana? Seseorang yang hobinya membaca. Aku tadi ketemu sama seorang laki-laki yang mana? Laki-laki yang kemarin datang ke kantor kita dan pernah menjadi klien kita. Nah, kalimat seperti itu. Itu kan satu kalimat tetapi tidak terdiri dari satu susunan kalimat sederhana, tetapi kalimat kompleks. Nah, kita lihat contohnya, bagaimana kita mengaplikasikan yang namanya relatives. Nah, ini adalah relatives clause. The man, which man? The man that I was speaking to yesterday is the production manager. Kalimat satu ini bentuk sederhananya adalah the man is the production manager. Nah, laki-laki itu adalah manajer produksi. Nah, tetapi ada klausa tambahan yang fungsinya untuk menerangkan laki-laki yang mana. Nah, kita tambahi the man that I was speaking to yesterday. Nah, laki-laki yang kemarin aku ngomong sama dia itu loh. Nah, siapa? Is the production manager. Nah, gitu. Ini ada klausa yang fungsinya sebagai keterangan tambahan. Ini menerangkan subjeknya, the man. Kalimat kedua, Mary Jane, who is responsible for this project, has been promoted. Nah, ini kalimat sederhananya adalah seperti ini. Mary Jane has been promoted. Nah, siapa sih Mary Jane itu? Mary Jane, who is responsible for this project. Nah, jadi konteksnya saat itu kalian menangani sebuah project. Nah, ketika menangani proyek, kalian membicarakan atau sedang ngobrol tentang Mary Jane. Nah, Mary Jane, who is responsible for this project, has been promoted. Nah, jadi Mary Jane yang bertanggung jawab atas proyek ini itu dipromosikan. Nah, seperti itu. Nomor 3, number 3. Do you know whose note is this? Nah, apakah kamu tahu? Tahu apa? Buku ini milik siapa atau catatan ini milik siapa? Nah, menanyakan kepemilikan. Jadi memakai whose. Kalau menanyakan orang tadi memakai who. Menjelaskan orang maksud saya. Memakai who. Bisa juga dengan that. Nah, kalau milik whose. Number 4. Tomorrow's meeting, which starts at 7, will be held in room 234. Meeting besok, meeting yang mana? Yang akan dilaksanakan pukul 7. Nah, akan diselenggarakan di ruang 234. Ini kalimat sederhananya adalah seperti ini. Tomorrow's meeting will be held in room 234. Nah, tetapi diberi keterangan tambahan. Meeting yang mana? Which starts at 7. Nah, ini konteksnya dalam satu hari ada lebih dari 10 meeting misalnya.
Nah, ini yang dimaksudkan adalah yang untuk ruang 234 itu meeting yang mana? Yang mulainya jam 7 pagi misalnya. Atau jam 7 malam. Nah, penggunaan relatives ini akan membuat kita atau membuat kalimat yang kita sampaikan lebih jelas dan lebih detail. Nah, seperti itu. Dan for or since. Nah, terkadang kita terkecoh atau kita lalai dalam penggunaan for atau since. For artinya untuk, since artinya sejak. Nah, kita lihat. For, I have worked here for 12 years. Nah, saya telah bekerja di sini sejak 12 tahun dan sekarang saya masih bekerja di sini. Nah, konteksnya seperti itu. Kalau yang pemakaian since, Danny has been my worker since 2015. Nah, Danny itu sudah menjadi pekerja saya sejak 2015 dan sekarang masih bekerja di sini. Nah, seperti itu konteksnya. Keduanya masih berlangsung, tetapi yang for itu memiliki arti untuk, kalau yang since memiliki arti atau makna sejak. Nah, diperhatikan. For or since. Next, some or any. Nah, konteksnya, there are some amendments. Nah, ada beberapa perubahan. Any, there are not any problems. Tidak ada masalah. Nah, konteksnya ketika kita memakai some, maka kalimatnya bermakna affirmative atau positif. Nah, bermakna positif ya. There are some amendments. Tetapi ketika memakai any, konteksnya bermakna negatif. There are not any problems. Nah, maknanya sama, beberapa, banyak. Tetapi ketika negatif, memakai any. Umumnya memakai any. Kalau some, itu untuk konteks positif. Nah, kecermatan kita dalam memakai atau mengaplikasikan pilihan kata itu menunjukkan kehati-hatian atau juga kita aware, peduli terhadap budaya, terutama kalimat atau bahasa yang kita pakai adalah bahasa Inggris ya. Nah, jadi detail kecil ini menunjukkan kecermatan atau kehati-hatian dan juga kepedulian. There are some amendments. There are not any problems. Okay, next about much or many. Nah, untuk kalimat much, we haven't had many success with the course. Ini, sorry, it should be much ya. We haven't had much success with the course. Nah, ini konteksnya kalimat atau kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Much ya, bukan many ya yang pertama. We haven't had much success with the course. Untuk contoh yang kedua, we have had much success with the course. Baik kalimat positif atau negatif, ketika benda yang dimaksudkan sukses itu kesuksesan tidak bisa dihitung ya. Maka memakai much. Nah, diingat ya, dibenarkan ya. Ini memakai much, bukan many. Sedangkan many konteksnya adalah untuk benda yang bisa dihitung, baik kalimat positif ataupun negatif. The examples. There weren't many participants. Nah, there were many participants. Nah, banyak partisipan atau peserta. Peserta itu kan bisa dihitung jumlahnya 100, 2000, 3000. Nah, itu bisa dihitung konteksnya. Jadi diingat, ketika memakai much, mark success. Itu much sukses tidak bisa dihitung bendanya, kesuksesan. Haven't had, much success. Nah, diingat bahwa ini much ya. Untuk konteks many itu bendanya bisa dihitung. There weren't many participants. There were many participants. Nah, dicermati bahwa much itu untuk uncountable, kalau many itu untuk countable, bisa dihitung. Nah, saya yakin teman-teman sebenarnya sudah mempelajari
pola-pola ini. Oke, next, preposition. Nah, preposisi yang saya tekankan, preposisi itu ada banyak ya. Yang saya tekankan yaitu preposisi in, kata depan in, kata depan on, dan juga kata depan at. Nah, we will sign the contract in January. Nah, jadi kalau yang dinyatakan adalah bulan, maka memakai in. Nah, in January. On. The next meeting is scheduled on Friday. Nah, kalau memakai hari, maka memakai on. Nah, unfortunately, we should come to the office at this weekend. Nah, at this weekend, at this afternoon, at night. Nah, waktu, menunjukkan waktu, itu maka memakai at. Nah, diperhatikan ya, preposition. In January, in February, in November, on Friday, on Thursday, on Monday, at this weekend, at this week, at the weekend. Ini memakai at. Nah, bisa dicermati. Dan adjectives or adverbs. Nah, terkadang ini karena kurang terbiasa, maka kurang berhati-hati dengan formnya atau bentuknya. Bisa diperhatikan ya. Untuk adjectives, there has been a significant increase in the course cost. Nah, kalau significant itu berarti adjective. Sementara untuk adverbs, the course cost has increased significantly. Nah, jadi kalau dia menemani noun, rangkaian noun, itu memakai adjective karena menyifati noun. Significant increase, beautiful girl, cute boy, polite person. Nah, person, boy, girl, increase itu adalah noun, kata benda. Maka yang menemani adalah kata sifat, adjective. Nah, yang menyifati noun ya, itu adjective. Sementara kalau dia datang sendiri atau bersamaan dengan verb misalnya, atau menerangkan sentence, maka dia adverb. Increase itu kan kata kerja, verb ya. Maka yang menemani adalah adverb. Significantly. Increase, berkembang, meningkat. Meningkatnya bagaimana? Significantly, secara nyata atau secara jelas, secara signifikan. Nah, menunjukkan cara kan, keterangan kan, adverb. Kalau mensifati benda, maka kata sifat. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. He is a careful person. Nah, dia orang yang berhati-hati. Orangnya berhati-hati, careful person. Nah, she thinks carefully. Dia berpikir, bagaimana cara berpikirnya? Carefully, dengan hati-hati. Nah, itu adverb. Jadi pola-pola sederhana ini kalau diperhatikan atau dicermati menunjukkan kepedulian, awareness. Oke. Nouns atau verbs. Nah, ini terkadang yang sering terjadi adalah dalam kalimat contoh. I need to do a wonderful presentation to win the project. Nah, ini kita memakai kalimat presentation, melakukan apa? Presentasi. Nah, kalau kalian memakai pola ini, he presented atau I present. Nah, seperti itu. Presented the report to these colleagues at the meeting. Nah, jadi hati-hati dengan kata present atau presentation. Kalau presentation itu noun, kata benda, berarti melakukan presentation. Kalau present itu verb, berarti actionnya, kegiatannya, present. I will present. Nah, I will present a presentation about. Itu seperti itu. Stephen gave me some good advice. Nah, ini saran, advice. I think I would advise him to leave the company. Saya pikir, pendapat saya akan menyarankan. Nah, kalau saran itu noun, kalau menyarankan itu kata kerja, actionnya. I think I'll take your advice. Saya berpendapat atau saya kira saya akan melakukan saranmu. Nah, saran ini adalah kata benda.
Penulisannya berbeda ya. Pengejaannya kalau advice dengan C, saran itu memakai S. Kalau advice memakai Z. Nah, bisa dicek di kamus ya ini untuk cara pronounce-nya. Jadi harus berhati-hati apakah yang dipakai noun-nya atau verbs-nya. Teman-teman yang sering terpleset atau terkecoh ini ketika memakai kata present. Nah, presentation, I'll do a presentation, I will present. Nah, gitu. Kalau I will do a presentation, kalau I will present. Oke, jadi silakan dicermati dan berhati-hati. Last but not least about punctuations. Nah, ini terutama kaitannya ketika kasusnya atau konteksnya penulisan ya. Tanda baca yang kita kenal itu biasanya adalah tanda titik, period, tanda koma, kemudian tanda seru. Kalimat itu biasanya ada tanda seru atau tanda tanya. Nah, kalimat itu biasanya berakhiran tanda-tanda itu. Tanda titik aja, terkadang teman-teman kurang menuliskannya. Kalau untuk penulisan, yang dicek penulisan, maka kekurangan tanda titik atau period itu fatal ya. Karena satu kalimat itu ditandai atau penanda kalimat itu adalah period atau titik, itu full stop. Nah, jadi semoga ini hal sederhana ini bisa menjadi kehati-hatian. Oke, contohnya number 1, 2 people are reading the session. John and Jane. Nah, titik 2 ini dipakai ketika setelahnya kita menunjukkan list atau daftar beberapa nama atau beberapa benda. Maka konteksnya baiknya menunjukkan titik 2. Nah, setelah itu kalimat diakhiri dengan full stop period. Number 2, Marco will give today's plenary. Mark will give it on Wednesday. Nah, untuk semicolon atau titik koma ya, dipakai ketika kita punya beberapa list yang kita mau tulis. Nah, tetapi list itu belum selesai. Maka kita meletakkan semicolon ini. Atau konteksnya kita akan berbelanja banyak hal. Dan di bawahnya masih ada hal yang mau kita tuliskan. Nomor 1, nah, kita selesai menuliskan, kemudian titik koma. Kemudian nomor 2, selesai titik koma. Ketiga, selesai titik koma. Di bawahnya masih ada sampai yang terakhir baru kita beri full stop atau tanda titik. Nah, perlu diingat, setelah titik koma itu hurufnya tidak besar ya, huruf kecil. Kalau ini kan mock nama orang, aturannya memang huruf besar, maka kita tuliskan huruf besar. Tapi kalau tidak ada aturannya untuk menuliskan atau memakai big letter atau huruf besar, maka setelah titik koma adalah huruf kecil. Nah, perlu diingat itu. Number 3, the rooms will rent are 1, 2, 4, 5, and 7. Nah, ruangan yang akan kita sewa adalah 1, 2, nah ini untuk list memakai koma. Karena dituliskan di sebelahnya ya, tidak di bawahnya, di sebelahnya. 1, 2, 4, 5, 7, kalimat diakhiri full stop period. Number 4, the presentation was great. Ini diakhiri tanda seru, berarti itu menunjukkan seruan. Nah, meluapkan emosi. The presentation was great. Nah, wonderful yang kalian biasa pakai untuk contoh ya, interjection, kata seru. Kalau ini kalimat seru. Presentasinya menyenangkan, presentasinya luar biasa. Nah, seruan. Number 5, are you attending the conference too? Ini menunjukkan pertanyaan. Apakah kamu tadi juga menghadiri seminarnya atau conference-nya? Nah, ini berarti dengan tanda tanya. Jadi akan tepat kalau kalimat yang kita buat juga memakai tanda yang sesuai dengan konteks yang kita maksudkan. Apakah itu kalimat pernyataan afirmatif berarti dengan tanda titik. Apakah itu kalimat seru, exclamation, exclamatory, berarti dengan tanda seru. Apakah itu interrogative, interrogation, question, berarti memakai tanda tanya. Apakah itu list, bentuk list, berarti bisa memakai titik 2, titik koma, atau koma. Nah, seperti itu.
Kembali lagi saya sampaikan bahwa kehati-hatian kita pada hal-hal sederhana ini menunjukkan kepedulian dan juga bisa juga menunjukkan keprofesionalan, profesionalitas. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal kecil terutama kalau memang kita aplikasikan pada hal yang tepat, semisal penulisan. Nah, itu menunjukkan awareness. Okay, so thank you for your participation, and post here if you have question atau bisa kalian tuliskan di grup ya. And for further exercises you can check your classroom. Nah, sekali lagi hal-hal yang tampaknya sederhana ini kalau diperhatikan akan tampak perbedaannya. Untuk latihan lebih lagi silakan kalian cek classroomnya. Okay, good luck with your English and see you. Thank you.